Shalom, selamat pagi. Kita kembali meneruskan untuk kontekstual Bible reading. Ya, bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh lanjut sampai di pembacaan Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia berdatang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang tim. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galius menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengrea, karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan.
Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Terima kasih untuk pembacaannya pagi hari ini. Saudara, kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 28, kita melihat di bagian yang pertama tentang Apolos yang bertemu dengan Aquila di Korintus. Ya, di situ dikatakan kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Korintus adalah kota perdagangan, ya, kota yang cukup besar, dan di situ juga banyak terjadi hal-hal yang amoral karena ya kota perdagangan dan ada di dekat laut. Ya, kita lihat bahwa di situ di Korintus Paulus berjumpa dengan Aquila dan Priskila. Keduanya ini datang dari Italia karena waktu itu ya Kaisar Claudius memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Dan Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Di ayat 3, alasannya karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi punya profesi yang sama sebagai tukang kemah, dan di situ mereka bertemu, mereka bisa bersama-sama, tinggal bersama. Bahkan kalau kita lihat nanti di ayat selanjutnya, Aquila dan Priskila ini adalah orang-orang yang dipertemukan Tuhan untuk menjadi mitra pelayanan Paulus. Dan kita lihat di ayat 4, Paulus selalu menggunakan waktu yang ada untuk terus memberitakan Injil, untuk terus bersaksi tentang jalan Tuhan. Dan dikatakan setiap hari Sabat Paulus berbicara di rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan Yunani. Jadi Paulus itu luar biasa di dalam menggunakan waktu yang ada. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang ada. Setiap Sabat di tengah-tengah kesibukan dia bekerja, melakukan profesinya sebagai tukang kemah. Bahkan kalau kita lihat di dalam pasal 17 ayat 17 dikatakan juga bukan hanya di rumah ibadat Paulus berbicara tentang Yesus, tapi Paulus juga berbicara di pasar-pasar. Jadi area pemberitaan Injil Paulus itu di marketplace. Nah, saudara, kita melihat kemudian ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, di situ dikatakan ya Paulus semakin bisa secara penuh memberitakan firman Tuhan karena ada orang-orang yang membantu menjadi tim di dalam pelayanan. Nah, ketika Paulus banyak bersaksi tentang Yesus, muncul tantangan, muncul kesulitan. Di situ dikatakan ayat 6, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dan pakaiannya, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus memang pertama-tama yang difokuskan kepada orang-orang Yahudi, tetapi ketika orang Yahudi menghujat dan memusuhi, maka dia mengatakan, ya, aku mengebaskan debu dan aku mau memfokuskan juga pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain, dan dia berani berkata, aku tidak bersalah. Ya, Paulus orang yang berintegritas, dia meyakinkan, percaya bahwa di hadapan Tuhan dia tidak bersalah sekalipun dipersalahkan oleh banyak orang. Dan kita juga melihat di situ kemudian dia pindah area penginjilannya tidak di rumah ibadat tapi di rumah Titius Justus, ya, yang beribadah kepada Allah. Dan kita melihat
Kemudian di tengah-tengah kesulitan, tantangan, permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ternyata berdampak, ya, pemberitaan Injil Paulus di Korintus berdampak, dikatakan ayat 8, tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, saudara, ketika Paulus memberitakan Injil, ada dampak, orang-orang diselamatkan, khususnya juga orang-orang penting di situ, yaitu Krispus, kepala rumah ibadat, dan seluruh keluarganya dimenangkan. Dan pada waktu Paulus menghadapi tantangan, di ayat 9 dan 10 dikatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan diam. Ya, jadi Paulus diminta oleh Tuhan, diberikan satu jaminan penyertaan Tuhan, bahkan dikatakan, sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Nah, saudara, kita lihat bahwa sekalipun ada tantangan, bahkan ketika Galio menjadi gubernur dan tidak mendukung pemberitaan Injil Paulus, bahkan Paulus dikecam juga oleh orang-orang Yahudi yang ada di sana, tetapi kita melihat bahwa seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, Tuhan memberikan satu jaminan. Yang pertama, jaminannya adalah bahwa Tuhan menyertai, dan Tuhan mengatakan jangan takut, yaitu bagian Tuhan. Dan bagian orang-orang yang memberitakan Injil dikatakan teruslah memberitakan firman, jangan diam. Nah, bagian kita, bagian orang-orang yang diberi tugas untuk bermisi, kita harus terus proaktif, dinamis, semangat, ya, terus mengerjakan bagian kita, memberitakan firman Tuhan, jangan diam. Ketika ada tantangan, jangan diam. Maka justru di situ Allah akan mengerjakan perkara yang besar. Ya, nah, saudara, kita juga lihat kemudian di bagian yang kedua adalah Paulus. Ya, Paulus dalam pelayanan setelah dari Korintus dia pergi ke Antiokhia. Di situ di ayat 18 dikatakan, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ, dan ia berlayar ke Syria. Nah, Paulus di situ memberitakan setelah memberitakan firman Tuhan di Korintus, kemudian dia diusir, kemudian juga dia pergi ke Antiokhia kembali, ya, kepada pelayanan di mana nama Kristen disebut di Antiokhia. Jemaat Kristen, jemaat atau pengikut Tuhan pertama kali disebut Kristen itu di kota Antiokhia. Nah, kita melihat di sini bahwa Paulus disertai oleh, di situ dikatakan disertai oleh Priscilla dan Aquila menyertai dia. Nah, saudara, kita melihat bahwa ketika Paulus melayani, memberitakan firman Tuhan, ada tantangan, kesulitan, tapi ada dampak, banyak jiwa dimenangkan, dan Tuhan menyertai dia dan mengirim orang-orang yang menjadi mitra pelayanan daripada Paulus, yaitu Aquila dan Priscilla istrinya. Juga kita melihat bahwa di situ juga Tuhan kirim ada Silas dan Timotius juga, ya, datang ke Korintus. Jadi, saudara, ketika orang diberi tugas untuk memberitakan firman Tuhan, pasti ada orang-orang yang disuruh Tuhan untuk menjadi mitra, menjadi tim pelayan, bahwa dia itu tidak sendiri, tapi dia bersama dengan Tuhan, dia bersama dengan orang-orang yang sevisi, yang semisi. Ketika Tuhan memerintahkan untuk kita bermisi, untuk kita menyampaikan firman Tuhan, jangan takut. Mari kita terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Karena seperti Paulus, dia disertai juga dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sevisi, yang semisi. Di situ dikatakan dia terus menyertai. Kemudian di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yunani. Jadi fokusnya sekarang juga kepada bangsa-bangsa lain, itu termasuk
orang-orang Yunani, di mana dia juga memiliki hati yang mengasihi kepada bangsa-bangsa. Orang yang ada di dalam kasih Kristus, dia memiliki kasih yang universal. Bukan hanya kaumnya, bukan hanya bangsanya, tetapi bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, kita melihat ayat 18 itu luar biasa. Menjadi satu teladan buat setiap kita pelayan-pelayan Kristus, di mana Paulus tinggal beberapa hari lalu minta diri kepada saudara-saudara di situ. Jadi dia mau pergi berpindah area pelayanan. Paulus punya etika yang baik. Dia minta izin, mohon diri. Nah, tidak sedikit banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang mengabaikan etika di dalam etika seorang hamba Tuhan. Tapi Paulus dia punya etika yang baik. Pamitan, saudara ya, pamitan. Tuhan punya misi, punya rencana yang mulia di sana. Nah, saudara, kita melihat di sini, kemudian di ayat 20 dikatakan, mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama. Jadi Paulus itu diminta oleh jemaat di Antiokhia untuk lebih lama tinggal, di Efesus untuk tinggal lebih lama. Tapi Paulus berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendaki. Jadi Paulus taat ya kepada perintah Tuhan dalam setiap agenda misinya. Kalau Tuhan suruh dia akan melakukannya langsung. Tetapi kalau tidak, ya dia yakin bahwa Tuhan punya rencana yang lain. Kemudian di ayat 23 ini satu hal yang indah, di Galatia dan seluruh tanah Galatia dan Frigia, Tuhan meneguhkan semua hati, semua murid. Jadi perlu ya peneguhan, pemuritan pada murid-murid setelah mereka diselamatkan. Bagian terakhir Apolos di Efesus, kita melihat tokoh Apolos ya, di situ dikatakan seorang yang fasih berbicara dan mahir dalam soal Alkitab. Ia menerima pengajaran jalan Tuhan dengan bersemangat ya. Ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, rupanya saudara Aquila mengajak ke rumahnya dan memberikan saran-saran nasihat kepada Apolos ya. Kalau kita lihat ya, hanya mengerti baptisan Yohanes, kita bisa ambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 5, ya bukan hanya mengetahui kamu akan dibaptis dengan baptisan Yohanes, tapi baptisan bukan hanya dalam nama Yesus, tapi baptisan Roh Kudus. Dan di situ kita melihat Apolos kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Ayat 28 mengatakan, sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Orang yang dipanggil oleh Tuhan yang menjadi tim pelayan, dia sama-sama berfokus pada Kristosentris, berfokus pada Yesus dalam pemberitaannya. Nah, saudara, kita melihat apa sih amanat teks yang kita dapatkan dari Kisah Rasul pasal 18. Pertama, Yesus adalah pusat pemberitaan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang kedua, pelayan Kristus adalah pelayan yang taat kepada perintah Tuhan, apapun resikonya, dan yakin disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, melalui kuasa Roh Kudusnya, dan disertai juga dengan tim pelayan. Yang ketiga, amanat teksnya adalah memberitakan Injil diikuti peneguhan melalui kitab suci. Jadi Tuhan semakin memperlengkapi kita dengan pemahaman akan firman Tuhan, sehingga kita bisa berapologia, kita bisa memberitakan Injil dengan lebih leluasa. Aplikasinya, saudara, pagi hari ini, apakah saya selalu memberitakan Yesus adalah Mesias bersama dengan tim pelayan? Apakah kita sudah tekun dalam memuridkan orang-orang yang sudah dilayani, yang sudah menerima Yesus? Dan apakah saya sudah ahli atau menguasai kitab suci yang menjadi bagian kita? Oleh sebab itu pagi hari ini, dan kita mau terus tekun setia belajar firman Tuhan melalui kontekstual Bible reading. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita sambut bersyukur Bapak, karena Tuhan itu baik dan selalu baik. Banyak perkara yang telah banyak yang Kau berbuat,
di dalam hidupku, dan jangan dicabut terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Biarlah kita terus mengucap syukur, sebagaimana kita adanya boleh menyaksikan berita Yesus adalah Mesias. Kita juga bersyukur jaminan Roh Kudus menyertai, melindungi. Kita bersyukur buat pertumbuhan rohani kita, mendalami firman Tuhan setiap pagi. Kita bersyukur untuk pelayanan di Gamaliel. Kita bersyukur bersama-sama. Bapa, Tuhan, kami bersyukur terima kepadamu, kasih, Tuhan, aku terima bersyukur kasih. karena Kami kasih mengucap kemurahan syukur Tuhan, kami buat juga kemurahan bersyukur Tuhan, Tuhan, karena kasih Tuhan setiamu terus meneguhkan Tuhan, melalui setiap kebaikan-Mu, firman Tuhan, sebagaimana supaya kami Roh Kudus ada terus saat ini, meneguhkan kami panggilan boleh pelayanan terus kami di Gamaliel menyaksikan Tuhan. bahwa Kami Yesus mengucap adalah syukur karena Mesias. Tuhan Kami terus bersyukur menyertai, buat menjamin penyertaan Roh dan Kudus, menyertai kami, bahkan perlindungannya, Tuhan mengirim dan para kami mitra bersyukur pelayanan, Tuhan baik untuk itu tim istri, suami, tim anak-anak, pelayan. rekan-rekan di Kami Gamaliel bersyukur yang Tuhan terus untuk menopang pelayanan melalui yang Tuhan pelayanan berikan bersama lewat Tuhan. Gamaliel Terima ini. kasih ya Tuhan, Tuhan, kami terima mengucap kasih. syukur Kami untuk bersyukur, segala kami berterima kebaikan kasih Tuhan. karena kebaikan Terima dan kasih anugerah-Mu Tuhan, Tuhan. terima Terima kasih. kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya.